tidak menerima informasi secara mentah-mentah atau bisa diartikan sebagai berpikir kritis. Jika dijabarkan lebih luas, critical thinking artinya sebuah kemampuan untuk berpikir secara mendalam, mengumpulkan ide dengan pemikiran terbuka sehingga memperoleh keputusan yang terbaik. Secara tidak langsung, critical thinking akan membuat Anda untuk melakukan identifikasi, membuat argumentasi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Manfaat critical thinking: 1. Mempercepat proses penyesuaian diri. Orang yang menguasai kemampuan critical thinking akan lebih mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Seperti orang yang pindah sekolah baru, mereka akan cepat menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Jadi tidak akan kaku atau seperti kehilangan arah. 2. Kemampuan yang selalu dibutuhkan. Critical thinking itu adalah kemampuan yang selalu dibutuhkan oleh orang-orang dan memang harus ada dalam setiap manusia. Kemampuan ini tidak terbatas pada bidang subjek tertentu dan merupakan aset menjanjikan untuk mengembangkan karir yang lebih baik. 3. Tidak mudah ditipu. Orang yang memiliki critical thinking tidak mudah ditipu karena mereka berpikir secara logis, rasional, dan beralasan. Dengan kemampuan berpikir kritis, Anda akan lebih selektif dalam mengelola sebuah informasi dan tidak akan mudah mempercayai suatu sebelum melakukan analisis secara logis. Namun foto dari kecil kerjasama tim. Seseorang yang memiliki critical thinking, memiliki pikiran terbuka, tidak kaku dan bisa menerima pendapat orang lain akan lebih dihargai dan oleh rekan kerjanya. 5. Meningkatkan kreativitas. Untuk menghasilkan solusi kreatif dalam sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan pekerjaan, tidak hanya dibutuhkan ide baru, namun pegawai juga dituntut untuk memperhatikan detail lainnya seperti relevansi dan manfaat ide tersebut terhadap tugas yang sedang dijalankan. Contoh dari critical thinking: yang pertama, mampu menganalisis yang terjadi. Seseorang dengan pemikiran kritis dapat menemukan ide baru dan melakukan evaluasi mendalam terhadap suatu masalah. Hal ini tentu sangat diperlukan saat berada dalam kondisi yang mengharuskan untuk membuat keputusan secara cepat. Dan yang kedua, responsif. Critical thinking adalah pola pikir yang membuat seseorang mampu menggapai suatu secara cepat dan responsif. Kemampuan ini sangat dibutuhkan pada masa seperti saat ini. Setiap pekerja akan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara cepat. Yang ketiga, meninjau masalah. Poin terakhir dari kelompok critical thinking adalah melakukan observasi atau mengamati suatu permasalahan. Kemampuan berpikir kritis yang tinggi akan membuat seseorang menjadi rasional dan logis, sehingga selalu memiliki alasan atas segala tindakan serta keputusannya. Bagaimana cara membentuk critical thinking? Ada beberapa cara membentuk critical thinking. Yang pertama, mengenali masalah. Tahapan pertama dalam membentuk critical thinking adalah mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar Anda. Biasanya masalah muncul disebabkan oleh beberapa faktor, seperti psikologis, lingkungan sekitar, maupun orang-orang yang ada di sekitar Anda. 2. Menentukan skala prioritas. Setiap orang tentu memiliki masalah dalam hidupnya. Jika Anda ingin membentuk critical thinking, maka perlu untuk menentukan skala prioritas dari permasalahan yang ada. Tentukan mana masalah paling mendesak dan perlu segera diselesaikan, serta yang masih bisa ditangguhkan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah mampu menentukan skala prioritas, langkah selanjutnya untuk melakukan critical thinking adalah mengumpulkan informasi dan melakukan analisis. Jangan membatasi pengetahuan Anda dan cari informasi sebanyak-banyaknya di bidang yang sedang diprioritaskan. Yang keempat, mendengarkan persepsi orang lain. Pada suatu kondisi, seringkali terdapat berbagai pendapat yang muncul dari orang di sekitar Anda. Dalam menghadapi hal tersebut, sebaiknya Anda tidak langsung percaya dan menerima informasi itu tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Anda perlu meninjau informasi tersebut dan membandingkan dengan berbagai sumber agar tidak salah dalam menerima persepsi orang lain. Yang kelima, melakukan analisis data. Biasanya untuk melakukan analisis data yang Anda peroleh, Anda pastikan informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, mengambil keputusan. Langkah terakhir yang perlu dilakukan untuk membentuk critical thinking adalah mengambil keputusan. Keputusan yang baik harus ditentukan berdasarkan 5 tahapan di atas dan perlu diingat bahwa dengan memiliki critical thinking, Anda dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah mereka. Sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Itu oke. Mangga coba.
Ini murni. Apa pendapat Anda sendiri tentang critical thinking? Pendapat saya tentang critical thinking itu harus dimiliki oleh semua orang karena sangat bagus. Yang pertama, dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua juga sangat bagus. Bagusnya seperti apa? Seperti Anda memiliki masalah, kalau orang yang memiliki critical thinking biasanya akan menganalisis masalah terlebih dahulu, jadi tidak stres duluan. Lele. Ada di sobat ada. Sok, iya, orang kok pertanyaan apa? Sobat tuh inget-inget sekarang. Apa? Itu relevansi itu seperti apa? Aduh, kurang tahu sebentar. Relevansi itu bersangkut paut atau yang saling berhubungan. Contohnya berhubungan dengan apa? Dengan masalah yang sedang diselesaikan atau yang sedang terjadi. Sangkut paut. Contohnya? Seperti misalnya Anda mempunyai masalah dengan Ani, sangkut pautnya apa? Ya, Kenapa jelasin. bisa bermasalah dengan Ani? Iya, itu tata. Iya, mangga. Tolong dijelaskan Pak. Begitu. Nah, Apa saja indikator critical thinking? indikator. Pasti pertanyaan Google. Untuk itu kan orang macetnya nih dia ya sesalewat indikator. Memiliki 5 indikator yaitu basic clarification, memberikan alasan sebuah keputusan. Yang kedua, the basis of the decision. Yang ketiga, inference. Yang keempat, classification. Yang kelima, supposition and integration. Artinya? Basic clarification, memberikan alasan sebuah keputusan. The basis of decision, menyimpulkan. Inference, klarifikasi lebih lanjut. Advance, clarification, dugaan dan keterpaduan. Supposition and integration. Contohnya. Contohnya itu ibu, gimana? Integration itu apa? Integration. Aduh ini nggak sih karunya Dugaan dan keterpaduan. Jadi integration itu keterpaduan. terpadu antara laki-laki dan itu laki-laki sama bencong. Emang ya deh. Oh iya. Ada lagi? Masa ya? Serenteng itu tuh. Ini pan critical thinking teh berkaitan dengan berpikir. Iya. Betul seperti itu. Yang berpikir teh mewajibkan tindakan. Iya. Menurut Tuti, lebih baik berpikir dulu atau bertindak dulu? Berpikir dulu. Nah, Karena kalau kita bertindak, kita akan ceroboh. nah itu benar. Kalau Kita Kira Iya. Ceroboh itu. jadi lebih menurut Tuti soal pertanyaan ini. Berpikir tanpa bertindak atau bertindak tanpa berpikir? Berpikir apa? Berpikir Lebih tanpa baik berpikir tanpa bertindak atau bertindak tanpa berpikir? Sebenarnya ini pertanyaan jebakan ya. Jadi dua-duanya juga pasti salah. Karena berpikir tanpa bertindak lalu akan menyebabkan kekacauan. Sama juga kalau misalnya bertindak tanpa berpikir akan membiarkan kekacauan. Jadi tidak ada yang benar dari kedua itu. Wih, selesai berarti. Sama natural. sudah Aiman lah jangan itu kan? Sudah? Sudah cukup. Baiklah, saya cukupkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.